Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, jumpa lagi dengan Bu Dinar Suprawesti. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak semua? Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat semuanya. Anak-anak, di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia pada umumnya dan di Indonesia sendiri pada khususnya, sementara kita akan melakukan pembelajaran melalui daring atau online terlebih dahulu ya. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anakku semua, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah menyanyikan lagu Abuse, siswa mampu menemukan naik turunnya nada pada lagu Abuse dengan tepat. 2. Setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan lagu Abuse sesuai dengan naik turunnya nada pada lagu Abuse dengan percaya diri. 3. Siswa mampu mengenal contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4. Setelah membaca kembali teks suku bangsa di Indonesia, siswa mampu menuliskan pengetahuan yang sudah diketahui dan pengetahuan yang baru diperoleh dari bacaan yang tepat. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara menentukan naik turunnya nada pada sebuah lagu, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu notasi balok. Notasi balok atau not balok adalah cara penulisan not dengan menggunakan simbol-simbol bentuk. Nah, ini adalah contoh gambar notasi balok. Notasi balok terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama yang kita sebut bendera. Bagian kedua kita sebut tangkai. Bagian ketiga kita sebut kepala not. Notasi balok biasanya ditulis dalam sebuah garis paranada. Nah, apakah kalian tahu apa itu garis paranada? Garis paranada adalah 5 garis horizontal sejajar dengan jarak yang sama. Contoh, ini ada sebuah contoh cara membuat atau menuliskan sebuah garis paranada. Garis yang pertama kita buat atau disebut dengan garis 1 itu terletak di paling bawah. Garis 1. Kemudian garis 2. Garis 3. Garis 4 dan garis 5. Nah, garis-garis ini disebut dengan garis. Sedangkan jarak antar garis paranada disebut dengan spasi. Nah, sudah tahu bagaimana cara membuat sebuah garis paranada? Nah, sekarang kita belajar membuat notasi balok atau menuliskan notasi balok pada sebuah garis paranada. Nah, di sini ada sebuah contoh gambar notasi balok dalam garis paranada. Untuk menggambar notasi balok dalam sebuah garis paranada, jikalau kepala not terletak di garis pertama sampai dengan ketiga, tangkai not menghadap ke atas. Tetapi jika kepala not terletak di garis ketiga sampai kelima, kepala not terletak menghadap ke bawah. Sudah paham anak-anak bagaimana cara menggambarkan notasi balok dalam sebuah garis paranada? Ya, bagus. Sekarang kita akan belajar mengenal jenis-jenis notasi balok. Kita sudah mengenal not balok dan garis paranada.
Not balok terdiri dari beberapa jenis. Setiap jenis not balok memiliki lambang yang berbeda-beda. Ayo kita perhatikan bersama-sama. Di sini ada beberapa jenis not balok. Yang pertama, not penuh. Not penuh biasa dilambangkan dengan bilangan seperti bilangan 0. Ya, seperti ini. Not penuh ini bernilai 4 ketukan. Kemudian not setengah. Not setengah hanya terdiri dari kepala not dan tangkai, tetapi kepala notnya tidak penuh atau kosong. Nah, jenis notasi balok ini memiliki nilai 2 ketukan. Kemudian not 1/4. Bentuk notnya kepala not penuh dan memiliki nilai 1 ketukan. Yang keempat, not 1/8. Bentuk notnya kepala not penuh dan memiliki 1 bendera. Nilai notnya setengah ketukan. Yang kelima, not 1/16. Kepala not penuh dan memiliki 2 bendera. Nilainya 1/4 ketukan. Yang terakhir, not 1/32. Memiliki kepala not penuh dan memiliki 3 bendera. Nilainya 1/8 ketukan. Nah, setelah mengenal jenis-jenis notasi balok, sekarang kita akan mengenal garis melodi. Apa itu melodi? Melodi adalah rangkaian nada yang terbentuk karena perbedaan tinggi rendah nada-nada yang digunakan. Secara sederhana, melodi dapat dikatakan naik turunnya nada. Melodi merupakan unsur pembentuk sebuah lagu yang membuat lagu terdengar indah. Kita dapat merasakan melodi ketika bernyanyi atau mendengarkan sebuah lagu. Melodi dapat kita ketahui dengan melihat notasi balok pada sebuah lagu. Nah, di sini ada sebuah penggalan lagu Apuse. Jika kita tarik pada nada atau not dari awal, maka akan dihasilkan sebuah garis melodi. Nah, inilah yang dinamakan dengan garis melodi. Anak-anak, mari kita belajar membuat garis melodi pada lagu daerah Apuse. Nah, sekarang perhatikan dan simak baik-baik video berikut ini. Membuat garis melodi pada lagu daerah. Kamu sudah tahu cara membuat garis melodi, bukan? Sekarang kita akan membuat garis melodi pada lagu Apuse dari Papua Barat. Lagu Apuse ini memiliki tempo sedang loh. Kita simak garis melodi pada lagu Apuse ini yuk. Sorendoreri, ufenso, badinema.
Anak-anak, selesailah kita membuat garis melodi pada lagu daerah Apuse. Lagu Apuse ini akan lebih menarik jika kita nyanyikan sambil menggerakkan tangan dan kaki. Gerakan tangan dan kaki yang kalian lakukan melibatkan otot kaki dan otot tangan. Berarti dalam hal ini kita sudah memanfaatkan gaya otot. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama-sama. Gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Contoh penerapan gaya otot adalah sebagai berikut. Ya, di sini ada gambar apa anak-anak? Ya, seorang anak yang sedang menimba sumur. Ya, kita lanjut gambar kedua. Gambar apa anak-anak? Ya, seorang bapak yang sedang mendorong gerobak. Gambar ketiga. Ya, betul. Ini seekor sapi yang sedang menarik pedati. Kemudian, kalian tahu ya, ini gambar apa? Ya, beberapa orang yang sedang mendorong mobil mogok. Mendorong mobil. Nah, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada gambar ini termasuk kegiatan menari merupakan manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebenarnya ada beberapa lagu daerah yang dapat kita gunakan untuk mengiringi tarian karena Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, dan bangsa yang sangat banyak. Nah, coba kita baca lagi teks suku bangsa di Indonesia pada pembelajaran 1 halaman 1. Sudah kalian baca anak-anak? Ya, setelah kalian baca, kita belajar menentukan informasi yang sudah ada dan informasi yang baru kita ketahui. Berdasarkan bacaan tadi, informasi yang sudah ada adalah 1. Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa. 2. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas masing-masing. 4. Suku bangsa memiliki jumlah penduduk paling besar yaitu suku Jawa. Itu adalah beberapa informasi yang dapat kita ketahui yang ada dalam teks bacaan yang tadi telah kalian baca. Nah, informasi apa yang baru kalian ketahui? Nah, informasi yang baru diketahui tentang suku bangsa di Indonesia adalah 1. Ternyata Indonesia itu memiliki 1331 suku bangsa. 2. Suku Jawa memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 40,2% dari jumlah penduduk Indonesia. 3. Jumlah penduduk paling sedikit adalah suku Nias, yakni 0,44% dari penduduk di Indonesia. Keempat, suku Papua memiliki jumlah penduduk sekitar 1,14% dari jumlah penduduk di Indonesia. Nah, yang terakhir, suku Tionghoa memiliki jumlah penduduk sekitar 1,2% dari penduduk Indonesia. Nah, berdasarkan teks suku bangsa yang tadi sudah kalian baca, inilah informasi yang sudah diketahui dan informasi-informasi baru yang terdapat pada teks bacaan suku bangsa Indonesia. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang kalian sudah mengerti bukan mengenai tinggi rendahnya sebuah lagu dan gaya otot.
Nah, untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian diskusikan bersama kedua orang tua kalian. 1. Bagaimana membedakan nada tinggi dan nada rendah pada sebuah lagu. 2. Sebutkan manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lain waktu. Tetap di rumah ya dan jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.